Okay. Now, this is what we call online sharing. This is where we try to express ourselves by using virtual spaces. Imagine, yeah, if we do it physically in front of the classroom. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada teknologi, mungkin introduction kayak begini, maybe in the classroom, ya, in the classroom. But nowadays we have many tools. Padlet, ya, the name of this tool is Padlet. Namanya apa? Padlet, ya. The name of this tool is Padlet. Well, you can use it with your students later for many different purposes. Ya, ini salah satu alat Padlet. Apa cuma Padlet, Pak? Oh, enggak, banyak. Alatnya banyak. Yang kayak gini banyak. Ada Jamboard, ada Lino, ada banyak sekali. You can search the internet for this similar tools, and then you can use it for various different scenario. Nah, jadi alat-alat seperti ini kalau digunakan untuk belajar bahasa, nah, bisa untuk skenario seperti ini, ya. Ini skenario-nya untuk introduction. Nah, ini salah satu contoh skenario, ya. Nah, bisa digunakan untuk skenario apa saja. Well, for various different scenario, you can use it for brainstorming ideas. You can use it for presentation, ya. Bisa gunakan untuk presentasi juga dan lain sebagainya. Okay. Tools like this, which is a digital tools, nowadays are plenty. Banyak sekali alat-alat semacam ini. Untuk apa? Untuk belajar bahasa. Nah, ada juga alat-alat semacam ini seperti ini, ya, seperti Padlet. Ini kan tidak khusus untuk bahasa, belajar bahasa, ya, tidak khusus untuk belajar bahasa. Ada juga seperti Google Jamboard, ya. You know Google Jamboard? Nah, saya tunjukkan Google Jamboard. Google Jamboard. Nah, bagi yang pengguna Google Drive pasti tahu ini, ya. Nah, pengguna Google Drive pasti tahu Google Jamboard. Contoh ini, ya, saya tunjukkan. First, let me try to show you. Google Jamboard. Oh, this is Google Jamboard. Now, look at this. Google Jamboard. Now, we can start introducing ourselves here. My name is Zaitan. Misalkan, watashi no namae wa Zaitan desu. Gitu, ya, kalau bahasa Jepang. So this is an alternative, ya, alternatif, ya, Google Jamboard. Apalagi, Pak, ada juga yang namanya Lino. Nah, Anda bisa kelihatan, ya. Nah, bisa begini. Nah, bisa di-share. Oke. Nah, ada juga namanya Lino. Ikuti saja. Pak Saifuddin ini mau ngomong apa ini, ya. Lino. Lino online board. Ya, ini Lino. Ini Lino. Oh, ini bisa juga. Ya. Tuh, kayak gini juga. Oke. For what? For that kind of scenario. Dengan skenario belajar yang kayak tadi bisa dan lain sebagainya. Oke. Nah, bisa macam-macam di sini. Ya. Oke. Dan masih banyak lagi. Ada Canva, ada Adobe Express dan lain sebagainya. Bisa. Nah, this is called generic tool. Saya ulangi, this is what we call generic learning tools, ya. Saya tulis di mana? I will write it in a chat box. Generic learning tools. Nah, generic, apa generic itu? Umum, ya. But there is also tools for language learning
which are specific, like this one. Seperti ini. Oke, saya share sebentar. Saya share yang seperti ini. Like this one. This is Duolingo. Duolingo is a specific language learning tools. Kelihatan layar saya? Duolingo is a specific language learning tools. Jadi, this is a dedicated language learning tools. Nah, selain Duolingo apa Pak? Babbel. Babbel. Ini Babbel. Contohnya dari ada. Bentar. Saya share lagi. Bentar ya. Babbel. Oke. Can you see my screen? Babbel. Babbel Yes, screen. sir. Ini Yes, Babbel. Yes, sir. Babbel. Ini Babbel. Ada juga namanya Hello. Hello. Dan still many. Terus di mana Pak bisa melihat ini? In your Google Classroom. Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Hello Talks. See? Bisa lihat ini ya. Apalagi ini. Coba dibaca ini. Yang saya Voice highlight. recognition software. Voice recognition software, natural reader. So there are many tools for language learning. Tally tools. Technology assisted language instruction tools. Tools which are specifically used for language learning and teaching is called dedicated tools. Disebut dedicated tools. Seperti apa? Duolingo, Babbel, Rosetta, HelloTalk, Tandem. So these all are dedicated tools. Dedicated tools. Kalau yang umum-umum seperti tadi Jamboard, lalu Padlet, lalu PowerPoint, Google Slide, Quizlet, Kahoot, they are all generic tools. Kalau yang khusus ya, itu namanya dedicated. Oke. Saya stop dulu. Now, let me continue. Now, this is called dedicated language learning tools. Jadi ada dua ya. Ada yang generic, ada yang dedicated. Yang dedicated itu yang seperti apa? Yang khusus belajar bahasa, khusus belajar bahasa ya. Kalau untuk writing ya khusus belajar writing, kalau listening ya khusus belajar listening. Nah, those are dedicated language learning tools. Generic means umum, alat umum, bisa digunakan untuk apa saja. Microsoft Word, you can use Microsoft Word for many different purposes. PowerPoint, you can use PowerPoint for many different purposes, including language learning. Padlet, like this one, seperti yang tadi kita pakai, ya. It can also be used for various different purposes, untuk tujuan yang macam-macam. Okay. That's about types of tools, language learning tools. Lalu di mana Pak ngeceknya? Tadi sudah saya tunjukkan di sini ya, di sini. Sudah, silakan dibaca, dicoba-coba sendiri. I will not try it one by one. So you try it yourself in your own spare time so that you can explore more. A teacher will be much more creative
if they know much about this. So you try to explore, you practice. Without practicing, you will not be able to exploring. Tanpa berlatih, Anda nggak akan bisa mengeksplor. Manfaatnya apa Duolingo ini? Bagaimana menggunakannya di dalam kelas? Kalau digunakan belajar di rumah, bisa. But how we use it in the classroom? Gimana caranya ya? Masa Duolingo terus dari jam pertama sampai jam terakhir? Kan nggak ada pelajaran kalau begitu. Masa Padlet terus dari jam pertama sampai jam terakhir? Terus manfaatnya apa? Untuk belajar apa? Apakah belajar grammar? Ataukah belajar vocabulary? Ataukah belajar listening? Ataukah belajar speaking? So which are we going to focus on? And which tools are we going to use in the classroom? Nah, ini semua perlu kita rencanakan. Kita buat skenario-nya. Nah, nanti di bawah kita akan melihat bagaimana membuat skenario-nya supaya rapi. Kalau nggak ada skenario-nya, it will be too overwhelming. Akan sangat banyak di kepala kita, alat-alat, semakin bingung nanti. Ya, semakin bingung menggunakan. Nah, kalau semakin bingung malah gak efektif nanti ya. For language teaching and language learning. So, we need a skenario untuk menggunakan alat-alat ini. Apa skenario itu? What is skenario? Skenario itu apa? Halo? What is skenario? Rencana maybe. Ya, rencana. Betul, Mbak Sumiati. So, you need to have skenario, rencana, step by step untuk menggunakan alat-alat ini. Oke, pertama-tama nonton video, lalu kemudian ngerjakan pakai aplikasi ini, kemudian pakai ini, dan lain sebagainya. Harus punya skenario. Oke. Okay, now let me continue. Let me go back to another tools. Let me go back to another tools called Duolingo. Duolingo is one of the most popular tools today for language learning. Nah, misalkan this one ya, contohnya ini misalkan. Semuanya sudah pernah tahu Duolingo ya? Kalau atau mungkin sudah pernah nyoba. Yang sudah pernah nyoba, tekan tombol raise hand-nya supaya saya tahu. Oke. Mas Zaidan, Mbak Sumiati, semuanya udah pernah pakai Duolingo. Nah, saya juga pakai Duolingo. I use it for learning Japanese, also Mas Zaidan. Now I'm learning Korean. Ini. Betul. Cek. Betul. Dan lain sebagainya. So that's how I learn new language. Saya belajar Korea bukan karena BTS, bukan karena Pink Panther. Pink apa? Ya, bukan karena itu. I learn Korean because nowadays I like watching Red Spark, AI Papers. Do you know that? Ada yang tahu itu? AI Papers, Red Spark, terus IPK Altos. Do you know that? Nggak tahu ya? Okay. Yeah, that motivates me. Those motivates me to learn Korean. Okay. Now look at this is one of the tools that we can use for language teaching and learning. We can do that. We can use it. Now, but to use this in the classroom, we need skenario. Nah, itu yang saya ulang-ulang. Butuh skenario. Nanti ada Duolingo. Ada lagi Padlet. Lalu ada lagi apa lagi? Nah, ini lagi. Misalkan ini lagi. Ada lagi
Ada lagi ini. Apa ini namanya ini? Oh, ada lagi bubble. Loh, ini bubble. You see this? Ada lagi bubble. Loh, ada lagi bubble. Nah, terus kapan menggunakannya? Nah, karena terlalu banyak alat, jangan sampai membuat siswa kita bingung. Do we have to use it all in the classroom? Or are we going to assign it to our students? Nah, itulah kita butuh skenario. Skenario. Udah ya? Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jadi, ada dua jenis alat. Yang satu generik, yang satu dedicated. Yang kedua, we need skenario. Because nowadays there are plenty of tools. There are plenty of learning materials, language learning materials. Banyak sekali. Anda bisa explore. Terus yang ketiga, yang fenomena yang muncul saat ini adalah ini. Nah, ini ya. Apa ini namanya ini? Ini favoritnya banyak orang. Okay, can you see this? Nah, Yes, sir. ya. Yes, sir. Ini favoritnya banyak orang. Bahkan ada yang urunan untuk apa? Daftar ChatGPT-4. Nah, ada yang urunan untuk daftar ke ChatGPT-4 karena bisa bikin PowerPoint, bikin gambar, bikin macam-macam. Yang lebih halus ya ChatGPT-4. Okay, now this is for various different purposes. Again, this can be used for various different purposes. For example, ini contoh ya. Contoh, saya yakin kalian sudah tahu. Saya hanya ingin mengarahkan diskusi kita saat ini. For example, I want to learn. Saya ingin belajar bahasa Korea. This is what you are enter in ChatGPT as prompt. See? So you have personal teacher here, private teacher here. Okay. Okay, thank you. Okay, teach me. Baik, ajari saya bahasa Korea. Dari awal. Ting. See? Okay, good, yes. Okay, ya, bagus, ya kan? Lalu kemudian setelah dapat materi-materi kayak gini, saya harus apa? Tolong beri saya latihan untuk menghafal huruf itu. Nah, tentu. Nah, oke. Nah, so buatkan saya soal multiple choice untuk menghafal huruf Korea tersebut. Nah, see? Now, the question is, if you have this kind of tools, imagine, ini wajahnya orang, ini mulutnya, ya. Anda ini telinganya orang, ini mulutnya, Anda tinggal tanya saja ke orang ini, namanya ChatGPT. So, the question is, if you can do so many things with ChatGPT, do you need teacher? Okay. Do you need teacher?
Still need It's nice. a teacher. Yes, you still need a teacher. That is what we as teacher to be have to think about. Itulah yang harus kita pikirkan sebagai seorang guru supaya anak-anak tidak tersesat dengan menggunakan alat-alat ini. So, they have plenty of tools nowadays. Ya, Mas Farid ingin belajar bahasa Arab, ketik aja di sini. Ya, pasti muncul. Ya, gitu ya, Mas Farid ya. Mas Farid ingin belajar bahasa Arab, muncul. Mas Zaidan belajar bahasa Jepang, muncul. Apapun bisa. Gini ya. But do we need teachers? Yes, we still need the teachers. For what? Nah, that is the thing that you need to explore. Itulah yang perlu kita explore saat ini. Loh, kalau buat soal begini, gurunya kan jadi nganggur, Pak. But it is you who knows whether this help our students or not. Yang tahu apakah ini membantu murid kita adalah Anda. Paham ya? Komputer tidak tahu komputer. Lalu ada pepatah yang mengatakan, nanti kita akan lihat sebuah video. Ada pepatah yang mengatakan begini, you can lead a horse to a water. You can lead a horse to a water, but you cannot make it drink the water. Benar apa enggak? You can lead a horse to a water, but you cannot make it drink the water. Tahu maksudnya? Anda bisa saja menuntun sebuah kuda, seekor kuda ke sungai, ke air. Tapi, bisakah Anda memaksa kuda itu untuk minum? No. Nah, itulah yang harus kita pikirkan ketika berhadapan dengan teknologi. Anda bisa saja menunjukkan teknologi-teknologi ini kepada murid-murid Anda. Because tools are available, ya. Anda tunjukkan, Anda sodorkan, Anda buatkan skenario supaya anak-anak belajar dengan alat-alat ini. But the question is whether they will learn or not. It all depends on you as the teacher. It all depends on the students themselves. Gitu ya. Anda bisa nyediani alat-alat. Ya. Mbak Puspita, Mbak Sumiati, Mbak Tata, semuanya punya alat-alat ini. Kamu belajar ini, ikuti ini. But the question is, apakah Mbak Sumiati, Mbak Puspita, dan Mbak Tata akan belajar? Belum tentu kan? Nah, supaya belajar gimana? Nah, itulah tugasnya guru saat ini. Makes you learn. Itulah bedanya guru dengan mesin. Nah, dengan begitu, guru tahu bagaimana mendekati Mbak Sumiati. Guru tahu bagaimana mendekati Mbak Puspita, Mbak Tata, dan lain sebagainya. Supaya bisa belajar. Guru tahu apa kebutuhannya Mbak Puspita, Mbak Sumiati. Nah, itulah yang harus dipelajari oleh guru. It's no longer about the tools. It's no longer about the tools, but it's about the teacher. It's no longer merely semata-mata about the tools, but it's also about the teachers. Tapi juga tentang gurunya. Gitu ya. Nah, itulah yang kita pelajari di English Department ini. Kalau alat-alat ini gampang, ya. Alat-alat ini gampang. Anak-anak dikasih langsung pinter ini, ya. Nah, lalu Anda juga sebagai guru, Anda juga harus mengeksplorasi ini, nanti dieksplor sendiri di rumah ya. Nah, apa Pak ini gunanya? Gimana ini bisa dipakai? You can talk about this in the group or whatsoever. You can create your own scenario. Ya. Nah, ini Quizlet, misalkan ini Quizlet ya. Quizlet, misalkan ya, Quizlet contoh. Oke, saya tunjukkan.
Wah, alat-alat seperti ini apa? Alat-alat semacam ini. Well, you can use it. You can use it in the classroom. Mana tadi? Ya, ini dia. Loh, ini Quizlet semacam Kahoot ya. Ask Quizlet anything ya. Oh, ini animal. Oh, ini saya buat misalkan. Well, you have tools, a lot of tools, a lot of tools. You have a lot of tools. Okay, you have a lot of tools, and students can learn from the tools. But the question is whether your students learn or not. It all depends on you. Gitu ya. Nah, itulah yang kita pelajari. Yang penting untuk digarisbawahi hari ini, bahwa alat-alat ini ada sekarang, bisa banyak, bisa ribuan. Ini yang saya contohkan hanya beberapa saja. You can explore more ya. Lalu best practices for the use of tally in the classroom. Lalu bagaimana menggunakan alat-alat ini di dalam kelas? Ya, yang pertama Anda harus punya tujuan dulu. Ya. Saya ingin anak-anak saya belajar kosakata, Pak. Berarti saya pakai apa? Duolingo. Oke. Jadi Anda punya tujuan dulu, baru alatnya. Terus, apakah alat itu saya pakai terus? Oh tidak, mungkin saya gunakan hanya untuk suplemen, pelengkap saja. Yang dominan tetap Anda di dalam kelas. Lalu jangan lupa, ketika kita menggunakan alat-alat itu, berikan panduan. Ya. Selalu didampingi, selalu diarahkan. Tidak bisa kita memberikan, oke anak-anak kerjakan bubble, kerjakan Rosetta Stone. No. Our students need our guidance. Ya. Kita yang tahu jalannya, harus kita arahkan. Ya. Ensure accessibility. Ketika kita menggunakan teknologi, tidak semua alat itu biasa diakses oleh siswa. Ada kalanya, misalkan Duolingo ini bagus, tapi nggak punya HP anaknya. Gimana? Ya, kita nggak bisa menggunakan itu dalam kelas. Kita nggak bisa memberi PR anak-anak dengan menggunakan Quizlet, dengan menggunakan Kahoot, dengan menggunakan Quizzes, dengan menggunakan Google Form. Nggak bisa, mereka nggak punya alatnya. So, we need to ensure, memastikan bahwa anak-anak bisa mengakses alat-alat tadi, teknologi tadi. Ya, promote autonomi, betul. Alat-alat tadi itu memang mendorong anak-anak untuk belajar mandiri. Personalized instruction, betul. Dengan alat-alat tadi itu, anak-anak bisa belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan seleranya, kecepatannya, nggak ditentukan oleh muridnya. Ya, gitu ya. Oke, coba lihat saya sini lagi ya. Nah, ini loh. Bisa lihat layar saya. Ya, ensure accessibility. Pastikan ketika kalian kelak kalau jadi guru menggunakan alat-alat tadi, pastikan semuanya bisa mengakses Duolingo, semuanya bisa mengakses Duolingo, semuanya punya HP, semuanya punya internet, gitu ya. Promote autonomi tadi saya bilang, iya, Duolingo ini sangat mempromot autonomi. Autonomi itu apa? Ya kemandirian, ya kemandirian belajar. Autonomi ini mempromosikan kemandirian belajar. Artinya apa? Mengangkat kemandirian belajar. Alat-alat language learning saat ini tuh mendorong kemandirian belajar. Contoh ya, kayak gini tadi itu, misalkan ini apa ini? Contoh ini ya. Kayak gini nih. Ya, ini kayak gini nih. Nah, ini masa dikerjakan bareng-bareng? Kan enggak kan? Kerjakan sendiri-sendiri. Sehingga mempromot kemandirian. Alat-alat belajar bahasa Inggris saat ini promoting kemandirian. Anak-anak bisa belajar sendiri, bisa maju-maju sendiri. Yang semangat belajarnya semakin cepat ini menyelesaikan ini. Nah,
Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu apa? Perlu memantau. Bagaimana memantaunya? Nah, ini monitor progres. Perlu kita pantau. Pak, misalkan Mas Zaidan belajar bahasa Jepang tadi. Nah, juga perlu kita pantau sebagai guru ya, diarahkan. Untuk apa? Memotivasi juga Mas Zaidan. Mas Zaidan biar termotivasi juga ketika mengerjakan tugas-tugas di Duolingo. Supaya tidak monoton. Ya, Anda belajar Duolingo terus sendirian pasti monoton. Ya, ada kalanya dikompetisikan, ditunjukkan ke teman-temannya. Supaya apa? Termotivasi. Nah, hal-hal semacam itulah yang harus kita rencanakan ketika menggunakan TALI, Technology Assisted Language Instruction Tools. Saya ulangi, hal-hal semacam itu tadilah yang harus kita pertimbangkan ketika kita menggunakan alat-alat berbantu teknologi untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ingat ya, tadi yang saya bilang, you can lead a horse into a water, but you cannot make the horse to drink the water. Anda bisa saja menyuruh kuda itu ke sungai, tapi Anda tidak bisa membuat kudanya minum, tidak bisa. Ya, yang bisa adalah membujuk, Anda hanya memberi jalan kepada siswa itu ya. Anak-anak, kamu belajar pakai alat ini, Duolingo. Anak-anak, kamu belajar pakai alat ini, apa tadi? Macam-macam tadi ya, banyak alatnya tadi. Banyak alatnya. Anak-anak, kamu silahkan kamu belajar pakai apa namanya? Ini pakai HelloTalk, pakai Tandem dan lain sebagainya. HelloTalk, Tandem. Ini anak-anak. Nah, tapi anak-anak tetap kita arahkan. Kita buatkan skenario belajar. Kita atur tujuan belajarnya. Kita beri jam belajarnya. Supaya apa? Termotivasi. Ya. Baik. Lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang terakhir, nah ini silakan dibaca ya. Nah, cara membuat skenario itu bagaimana yang efektif itu? Skenario belajar. Gunakan Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Aplikasi kelas daring. Seperti apa? Google Classroom. Nah, itu Google Classroom itu salah satu bentuk Learning Management System. Nah, itu diintegrasikan di sana. Oke, pertama-tama anak-anak kita akan belajar nonton video dulu. Setelah itu kerjakan kuisnya yang ada di Kahoot. Nah, itu dibuat skenario di sini di Google Classroom ini. Lalu gunakan analytic tools, alat-alat untuk menganalisa. Menganalisa apa? Capaian hasil belajar siswa. Apakah di Google Classroom ada? Ada. Nah, gitu ya. Selain Google Classroom apa? Ada Canvas ya, bukan Canva. Ada Moodle dan lain sebagainya. Oke, saya tulis saja ya, nanti bisa di ya. Selain Google Classroom, Learning Management System ya, selain Google Classroom, Learning Management System ada apa saja? Ada Google ya, Google Classroom, ada juga Canvas, ada juga Web City dan sebagainya. There are many learning management system. Nah, di Indonesia mungkin ada apa itu? Punya Brain Academy itu. Dan lain sebagainya. Ya. Oke. Sampai di sini. Are you following me? Yes or no? Are you following me?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Oke. Yes, sir. Nah, sekarang saya tunjukkan yang lain. Bentar. Ini kelas B ya. Di sini kalian nanti bisa lihat di sini. Jangan lupa diklik attendance ya. Nah, ini ada video. Ini video yang The saya ingin dream tunjukkan. of any language learner is to have a Okay, this is the last. This is the last for today. Observe and take notes whenever possible. Lihat ya. Oke. Coba. Wait. Mana tadi? teacher available 24 hours a day, 7 days a week, who works for free and can not only answer technical questions about language, but also hold conversations about any subject. Well, that dream is now a reality. With powerful new language models like ChatGPT, you now have a language expert and conversation partner in your pocket. For anybody learning a language now, they're Anyone can make a summary? What is an important thing that we can learn from his speech? Yourself, your action, your will, your determination. True, yeah, true. It is not the tools that makes you learn. It is not the tools that determine your success, but it is you yourself. It is you yourself, your determinations, your mindset, Nah, itulah yang harus kita bangun di dalam diri peserta didik kita. Tali tools, alat-alat tali tadi, technology assisted language instructions. They are technology, they are useful, but they are not as useful as your student's mindset. And it is your job as teacher to help your students build a good mindset. Jadi, seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Kalau nanti Anda jadi guru, jadi dosen, jadi instruktur, jadi apapun, bahwasannya alat-alat tadi ya berguna. Jadi dia kasih contoh, zaman dulu ada kaset. Saat kaset bahasa asing itu muncul, lalu ada CD-CD bahasa asing muncul, lalu ada aplikasi-aplikasi bahasa asing muncul, orang pada senang. Wah, saya bisa belajar menarik, saya bisa belajar kapan saja, dan lain sebagainya. Tapi coba lihat, apakah banyak orang yang semua orang bisa berhasil? Tentu tidak. Ya. Coba lihat, dia kasih contoh, prisoner of war, POW tadi ya, di Iran dan Irak, ketika perang Irak dan Irak. Mereka nggak punya kertas, nggak punya pensil, nggak punya papan tulis. Tapi mereka sukses belajar bahasa Inggris. Jadi apa yang saat itu ya, ceritanya Pak ini tadi, Pak Paijo tadi itu, Pak siapa tadi itu. Nah, jadi yang terpenting adalah mindsetnya pembelajar. Kalau pembelajar itu guru, kalau pebelajar itu siswa. Jadi yang penting siapa? Mindsetnya pembelajar dan pebelajar. Do you know mindset? Apa mindset itu? Pola Pola pikir. pikir. Pola pikir, betul ya. Yang penting pola pikir. Semangat pada diri guru dan diri anak-anak didik kita yang harus kita tumbuhkan. Ya, gitu ya. Nah, itulah pesan dari pertemuan ketiga ini. Kedua ya, pertemuan kedua ini. Itu alat-alat, oke, kita explore, kita ahli, kita harus ahli alat-alat tadi itu, harus ahli. Tapi itu kan tidak sulit, bisa dipelajari ya.
But the most important thing is how you make a scenario for learning, how you make your students to learn. Nah, itu yang paling penting. I think that's all for today, and see you.